Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk. Bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, di episode kita kali ini, episode kita akan lebih seger nih daripada yang biasanya. Karena apa? Kita akan membahas tentang salah satu tempat wisata alam yang lagi hits dan menjadi kebanggaan bagi warga Temanggung. Di mana lagi? Di Rawo Gembongan. Tempat yang bukan hanya cuman bagus buat di foto-foto aja, tapi juga punya pesona alam yang menenangkan, udaranya segar, dan menjadi bukti kalau wisata berbasis alam bisa dikelola dengan baik, dengan bijak, dan berdampak besar buat warganya. Nah, hari ini beliau sudah hadir nih di studio kita, pengelola Rawo Gembongan yang bakal cerita langsung tentang perjalanannya membanggakan kawasan wisata ini. Sudah hadir di studio Bapak M. Hoirun atau bisa dipanggil Pak Irun atau Mas Irun ini ya. Beri tepuk tangan. Mas Irun, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Novi, seperti jenengan lihat, kabar kami baik sekali. Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini akhir-akhir ini? Ya, seperti biasa, sibuk dengan keluarga dan aktivitas, dan yang pasti sambil bantu pemerintahan desa untuk pengelolaan di tempat wisata Rawo Gembongan. Iya, Mas Irun. Jadi ini kita nih pengen kepo-kepo nih masalah tentang Rawo Gembongan. Sebelum intinya nih, boleh nggak sih kita diceritakan dulu apa sih itu Rawo Gembongan dan letaknya itu ada di mana? Oke Mbak Novi, jadi sangat menarik sekali. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas undangannya ini. Jadi Rawo Gembongan ini asal muasal Rawo Gembongan. Ini kan dulunya ini kan daratan terendah. Daratan terendah letaknya di antara dua desa. Di antara desa Tegowanu dan desa Gandulan. Karena daratan terendah, otomatis semua air yang mengalir ke tempat yang rendah. Nah, di situ ada genangan-genangan air. Kalau bahasa Jawanya gembong-gembong. Oh iya, betul. Atas dasar kata gembong itu, kalau orang Jawa kan biasanya kalau belakangnya G itu pasti diikuti oleh ngan. Nah, itu contoh gembongan. Nah, itu kan kata dasarnya gembong. Muncul nama gembongan. Seperti itu. Oh, berarti filosofinya dari asli bahasa Jawa dong ya? Iya. Cuman memang asli Rawo itu. Untuk letaknya sendiri di mana ini? Ini letaknya tepatnya di Desa Tegowanu, Kecamatan Kaluran. Boleh di-spill nanti kalau ada yang pengen ke sana, lewatnya mana ini, Mas? Jadi kalau nanti teman-teman atau masyarakat Kabupaten Temanggung yang pengen ke Rawo Gembongan itu nanti lewat yang jalur kota itu nanti perempatan Geneng. Itu perempatan Geneng nanti lurus sekitar 2 kilo ya. 2 kilo sudah nanti kiri jalan nanti ada papan namanya atau petunjuk arah ke wisata alam Rawo Gembongan. Berarti cukup mudah dijangkau ya? Iya, cukup mudah karena letaknya juga cukup dekat dengan kota ya. Baik, Mas Iro, suasana dan daya tarik utama di Rawo Gembongan bagi wisatawan itu apa sih? Sebenarnya kalau bicara masalah daya tarik sebuah wisata di sana itu hanya ada dua. Apa? Yaitu keindahan yang pertama dan yang kedua adalah ketenangan. Wow. Nah, itu seperti itu. Indah seperti apa? Jadi kategori indah itu kan macam-macam. Tapi alhamdulillah di wisata alam Rawo Gembongan ini banyak sekali. Jadi keindahan yang kita dapatkan di sana. Di samping keindahan alamnya, itu juga bisa menenangkan pikiran untuk hanya sekedar duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman-teman atau orang-orang terdekat. Seperti itu. Berarti bisa untuk lebih intimate ya? Ya, betul sekali ya. Gimana sih awal mula Rawo Gembongan ini dikembangkan menjadi sebuah objek wisata? Jadi gini, memang dari dulu itu masyarakat Desa Tegowanu itu kan mempunyai keinginan. Artinya di Desa Tegowanu itu gimana caranya ada salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Dan kebetulan di Desa Tegowanu itu kan mempunyai Rawo.
Jadi memang asli rowo ya itu, bukan embung. Kalau embung itu kan buatan. Iya, betul. Kalau rowo itu kan memang sudah ada. Alami, sudah betul. Alami seperti itu. Melihat potensi rowo gembungan itu memiliki potensi dan daya tarik tersendiri, tentu khususnya pemerintah desa itu berkolaborasi dengan teman-teman penggiat wisata di situ dan menjadikan Rowo Gembungan ini salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Tigowano. Kebanggaan Desa Tigowano ya. Lalu siapa sih yang berperan besar dalam pengelolaannya? Apakah dari masyarakat atau dari pemerintah atau kolaborasi dari keduanya? Sebenarnya kalau yang berperan sepenuhnya itu semua, jadi semua masyarakat desa, khususnya Desa Tigowano, mulai dari pemerintahan desa dan juga dukungan penuh dari masyarakat Desa Tigowano. Artinya di situ saling mensupport ya. Kalau kegiatannya nih, kita bisa ngapain aja sih di Rowo Gembungan ini? Untuk kegiatannya di wisata alam Rowo Gembungan ini sangat banyak sekali. Boleh dikatakan Rowo Gembungan ini wisata alam universal. Artinya di situ semua kegiatan bisa dilaksanakan di situ. Contoh, kita sediakan area camping ground yang sangat luas sekali. Bisa menampung sekitar hampir 500 sampai 600 orang di situ. Wah, luas ya. Nah, terus kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti kegiatan formal ataupun non formal, kelompok-kelompok komunitas anak-anak muda itu, komunitas motor, mobil itu juga sering berkegiatan di sana. Outbound juga bisa di sana. Bahkan ini Mbak Novi yang sangat menarik ini dan beda dari yang lainnya. Apa itu? Kuliah subuh aja bisa di sana itu. Ini sangat tadabur luar biasa. Alam dong ya. Iya, tadabur alam ini. Betul. Lalu kan ada nih katanya bisa melihat pemandangan sunrise, lalu ada perahu-perahu gitu ya di Rowo Gembungan ya. Apakah ini menjadi salah satu favoritnya wisatawan? Bisa diceritakan nggak ini? Iya, ini salah satu ikon yang membuat daya tarik tersendiri. Iya. Ya, khususnya di wisata alam Rowo Gembungan. Ini kalau para pengunjung wisatawan beruntung, ini akan mendapatkan suatu pemandangan yang sangat menarik sekali. Kata pengunjung sih, sunset itu dia tidak akan pernah bohong. Dia akan datang pada saat yang tepat. Dan ternyata memang di Rowo Gembungan kalau sore ya, kalau sore hari cuaca cerah, cuacanya nggak mendung, itu pasti pemandangannya sunsetnya dapat. Temaram, syahdu gitu syahdu ya. Sekali itu. Bisa ngobrol santai, menikmati sunset, ada air, bahkan ada gini Mbak Novi, udaranya. Bahkan gini, orang kan kalau bermeditasi itu kan di tempat sepi. Di Rowo Gembungan itu tidak butuh tempat sepi. Orang bermeditasi di tempat keramaian, yaitu di Rowo Gembungan. Artinya setelah datang dari Rowo Gembungan, mereka pulang-pulang bisa fresh pikirannya. Hanya sekedar melihat alam yang cukup indah lah. Dengan hanya melihat alam aja udah bisa lebih fresh gitu ya Pak, otak-otaknya ya. Lalu untuk kuliner khas dari Temanggung, apakah ada yang ditampilkankah di sana? Untuk kuliner, karena kita kan baru 2 tahun jalan nih, jadi dibutuhkan memang di situ artinya sebuah terobosan-terobosan. Di sisi lain kita memang memprioritaskan UMKM lokal, artinya dulu yang dia hanya nganggur di situ, kita tarik untuk bisa membuka usaha di situ. Untuk yang tadi ditanyakan, alhamdulillah sudah ada beberapa makanan yang khas di sana. Contoh misal ada lotek. Lotek itu juga lumayan di sana, sudah punya market tersendiri. Sudah punya penggemarnya. Iya, terus ada lagi wedang tape juga ada di sana. Enak banget tuh sambil menikmati alam. Iya, terus es degan juga ada. Seger kalau itu ya. Dan jadi, masih banyak lagi. Pokoknya datang aja ke sana. Ya. Iya, jadi berarti di sana itu juga mendorong masyarakat sekitar biar bisa
mengembangkan usahanya difasilitasilah lewat Rowo Gembongan ini ya. Betul sekali, karena konsep kita atau tema kita kan pariwisata berkelanjutan mandiri. Artinya di situ bahwa kegiatan yang kita lakukan itu harus berdampak positif terhadap lingkungan. Baik itu lingkungan sosial, baik lingkungan alam ataupun lingkungan budaya. Wah, keren sekali. Tapi selain wisata alam nih, pernah nggak sih di Rowo Gembongan ada event budaya atau kegiatan rutin yang diadakan di Rowo Gembongan? Nah, ini yang perlu masyarakat tahu khususnya ini. Jadi di Rowo Gembongan ada event tahunan, namanya Kirap Jodang. Apa? Kirap Jodang. Waduh, apa ini kayaknya baru pertama kali Kirap kita Jodang ini kita laksanakan pada bulan Muharram atau kalau orang Jawa itu bilang bulan Suro. Nah, bulan Suro. Ya, setiap Suro kita melaksanakan kegiatan Kirap Jodang dan itu melibatkan masyarakat satu desa. Jadi nanti setiap RT itu membuat tumpeng sendiri-sendiri. Nanti kita pawe. Kita pawe nanti muteri di wisata alam Rowo Gembongan. Seperti itu merupakan agenda tahunan kita di sana. Berarti yang kemarin sudah terlaksana dong ya? Iya, sudah. Sukses, Pak? Alhamdulillah sukses. Tapi Mas Irun, kita hold dulu nih segmen 1 ini. Tapi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ini, nah Mas Irun juga harus menjaga kesehatan ya Mas ya. Kali ini podcast kita sudah ditemani oleh salah satu UMKM Temanggung nih. Apa itu? Dia adalah Maedai, madu khas Temanggung. Yuk dikonsumsi buat kalian nih yang punya UMKM yang pengen ditampilkan di podcast ini juga bisa menghubungi kontak person yang akan lewat di bawah ini. Kita tahan dulu podcastnya, nanti kita akan melihat informasi-informasi yang akan lewat setelah yang satu ini. Tetap di podcast Kepoin Yuk! Kembali lagi di podcast Kepoin Yuk! Masih bersama Novita dan Mas Irun, pengelola Rowo Gembongan. Nah, Mas Irun, melanjutkan kekepoan kita yang tertunda nih. Gimana sih cara dari Mas Irun dan teman-teman mengelola dan menjaga kebersihan agar kelestarian lingkungannya tetap terjaga? Nah, ini salah satu hal yang terpenting juga di tempat wisata, yaitu berkaitan dengan kebersihan. Jadi di Rowo Gembongan kami juga sudah ada tim kebersihannya. Khusus ya? Khusus. Jadi ada beberapa orang memang tugas mereka yaitu untuk berkaitan dengan kebersihan. Tapi di sisi lain kita juga memasang beberapa papan pengumuman. Himbauan di situ kepada para pengunjung untuk sadar berkaitan dengan kebersihan. Itu hal yang paling penting. Kalau hanya dilibatkan dari pengelola itu agak susah. Jadi harus ada kesadaran dua pihak. Kesadaran dua pihak seperti itu. Berarti masyarakat juga terlibat dong untuk menjaga kebersihan ini. Untuk menjaga kebersihan jelas terlibat. Bahkan tidak hanya di kebersihannya juga, kan semua terlibat sesuai konsep awal di situ. Artinya pariwisata berkelanjutan mandiri. Jadi kita optimalkan keterlibatan masyarakat di situ berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa mempunyai nilai ekonomi. Baik. Lalu Mas Irun, apakah tantangan terbesar nih bagi Mas Irun dan teman-teman untuk mengelola sebuah destinasi wisata yang berbasis alam seperti Rowo Gembongan ini? Berbicara masalah tantangan terbesar untuk sebuah tempat wisata alam, ini sebenarnya juga cukup banyak sekali.
Yang pertama tentunya berkaitan dengan alam, karena ini kan judulnya wisata alam. Kita harus paham dan harus tahu pada musim kemarau seperti apa, musim penghujan seperti apa. Karena notaben wisata alam ini didominasi air di Rowo Gembungan, tentu tantangan terbesarnya di situ manakala pas musim hujan. Di samping di sisi lain pengunjung juga agak berkurang, dan tempat lokasinya wisata tersebut itu kalau nggak diatur airnya, tentu meluber gitu airnya itu. Meluap gitu ya? Ya, meluap seperti itu. Lalu untuk di era digital seperti ini, apakah ada strategi marketing untuk memperluas jangkauannya melalui media sosial kah seperti itu? Nah, ini juga salah satu hal terpenting juga berkaitan dengan marketing atau promosi ya. Promosi ya. Jadi kita melibatkan teman-teman atau adik-adik Gen Z ya, kalau orang bilang sekarang kan Gen Z gitu ya. Nah, seperti itu kita libatkan karena kenapa? Biasanya anak-anak muda sekarang itu paling pinter bermain di media sosial atau bermain internet seperti itu. Jadi kita libatkan di situ lewat teman-teman Gen Z. Kita mempunyai jejaringan sosial, kita bikin jejaringan sosial, ada IG, ada Facebook, ada TikTok juga, jadi dikelola mereka, dan alhamdulillah ternyata juga hasilnya luar biasa. Banyak pengikutnya ya. Iya. Boleh disebutkan salah satu sosial medianya? Sosial medianya sama namanya, jadi antara Facebook, terus IG, terus TikTok itu namanya sama, Rowo Gembungan semua. Rowo Gembungan, nanti buat teman-teman bisa dicari nih. Iya, buat teman-teman silahkan kalau pengen penasaran ya, kalau masih penasaran bisa lihat akun media sosial kami. Lalu Mas Irun, apabila nih teman-teman pengen main ke Rowo Gembungan, kira-kira kita harus menyiapkan berapa sih untuk bisa main ke sana? Nah, ini pertanyaan menarik sekali ini Mbak Novi. Jadi salah satu marketing juga kita, salah satu promosi kita juga lewat HTM ya. Iya. Jadi sekarang dulu awal mula tahun 2022 memang free untuk Rowo Gembungan itu. Mulai 2023 baru kita berembuk sama pemerintahan desa dan memunculkan suatu perdes berkaitan dengan retribusi. Nah, retribusi di sana ini HTM cukup murah sekali, cukup terjangkau, yaitu Rp3.000. Wow, hanya 3.000. Iya, jadi buat teman-teman atau masyarakat Kabupaten Temanggung yang hanya punya uang 20.000, 15.000, silahkan bisa datang ke Rowo Gembungan, sudah bisa masuk tempat wisata. Berarti hanya dengan 3.000 saja masyarakat bisa menikmati keindahan alam ya. Betul cukup sekali, terjangkau betul ini ya. sekali. Bahkan boleh dikatakan wisata alam Rowo Gembungan ini termasuk salah satu wisata alam termurah se-Indonesia Raya ini. Betul sih, kalau cuma 3.000 kayaknya nggak ada yang lebih murah dari ini sih. Lalu Mas, sejauh ini gimana sih dampak dari keberadaannya Rowo Gembungan ini terhadap ekonomi dan sosial bagi masyarakat Tegowano? Seperti kami katakan di awal, jadi harus mempunyai dampak positif, baik itu di lingkungan alam, sosial ataupun budaya. Berkaitan dengan dampak positif dari segi ekonomi ini, alhamdulillah dengan adanya Rowo Gembungan ini paling tidak bisa mengentaskan beberapa teman-teman yang dulunya tidak bekerja atau nganggur. Artinya ada sekitar membuka lapangan pekerjaan yang baru. Itu ada sekitar 12 di sana teman-teman yang mengelola atau bekerja di wisata alam Rowo Gembungan itu dari segi pengelolaan. Terus dari segi UMKM itu alhamdulillah ada sekitar 21 masyarakat desa Tegowano yang bisa buka usaha di tempat wisata alam Rowo Gembungan, karena salah satu syarat untuk berdagang atau berjualan di wisata alam Rowo Gembungan yaitu salah satu syarat wajibnya itu ber-KTP Desa Tegowano. Artinya memang kita pure untuk pemberdayaan masyarakat Desa Tegowano. Cukup keren sekali nih Rowo Gembungan untuk warga sekitar ya. Lalu Mas, bagaimana sih pengelola melihat potensi Rowo Gembungan ini di masa depan? Apakah masih bisa digunakan sebagai
salah satu ikon wisata di Kabupaten Temanggung. Nah, menarik juga ini. Seperti yang di awal, seperti konsep awal itu kan kita membuat tema pariwisata berkelanjutan mandiri. Artinya tidak hanya dinikmati saat ini. Betul. Harus bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Akan tetapi harus tidak terlalu merubah bentuk ataupun menambah suatu bangunan-bangunan karena ini temanya wisata alam. Harus menjaga keasriannya. Harus menjaga keasrian. Apa sih harapan dan pesan untuk pengelola kepada seluruh pengunjung agar tetap masyarakat menjaga keindahan alam saat berkunjung di Rawogempongan? Harapannya kami dari pengelola wisata Rawogempongan, khususnya buat masyarakat Temanggung yang datang di wisata alam Rawogempongan, mari kita jaga kelestariannya, alamnya, terutama ini di hal kebersihannya. Jadi kita sudah menyiapkan tempat sampah di situ. Mohon nanti buat para pengunjung, kalau membuang sampah, buanglah di tempat yang sudah kita sediakan. Seperti itu. Terakhir, Mas. Ya. Kalau Rawogempongan bisa diungkapkan dalam sebuah kata-kata, kira-kira apa? Khusus bagi kami pengelola Rawogempongan, jadi seperti ini. Karena untuk mengelola sebuah destinasi wisata itu kan dibutuhkan nyali saja tidak cukup. Jadi nekat kami seperti itu. Bukan sejauh mana kita mampu bermimpi, tapi sejauh mana kita mampu bertahan. Seperti itu. Wah, keren. Beri tepuk tangan dong buat Mas Irun atas kata-katanya. Mas Irun, terima kasih sudah mau berbagi informasi, berbagi keindahan tentang Rawogempongan kepada seluruh masyarakat. Terima kasih sudah mau hadir. Semoga kita bisa ketemu di segmen-segmen yang lain. Kita bisa membahas tentang yang lain yang ada di Rawogempongan. Oke, Sobat Kepo, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode. Nantikan episode-episode kita selanjutnya. Tetap di podcast Kepoin Yuk! Yuk!